Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang akidah dan akhlak. Akidah secara bahasa artinya perjanjian atau ikatan. Sedangkan secara istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Tentu yang mempercayai adalah semua muslim. Untuk itu kita harus meyakini iman ya, yang 6 itu. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Dipertegas lagi ketika kita membahas satu persatu iman kepada Allah di dalam Quran surat Al-Ikhlas, yaitu yang pertama, Tuhan itu esa. Jadi ketika sudah esa, tidak mungkin Tuhan itu satu atau dua. Ketika kita lihat lagi di ayat selanjutnya, yaitu Allah tidak diperanakan dan tidak pula beranak. Jadi tidak mungkin Allah itu memiliki orang tua dan tidak mungkin pula dia itu melahirkan anak. Dan selanjutnya dipertegas lagi oleh ayat selanjutnya, yaitu tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maka dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah perbuatan syirik, yaitu menduakan Allah. Karena kita tidak boleh menyetarakan apapun, meskipun itu berkaitan dengan hal-hal yang mungkin sudah menjadi budaya. Seperti budaya-budaya yang mengatakan bahwa menggunakan gelang merah, kuning, putih, hijau itu bisa mencegah suatu malapetaka, atau menggunakan gunting itu bisa mencegah janin itu menjadi lebih sehat dan sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar akidah, berarti melanggar perjanjian. Dan tentunya ketika kita sudah melanggar perjanjian, dosa-dosa besar yang kita lakukan itu dapat membuat kita dikategorikan sebagai murtad. Luar biasa ya. Murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam, yaitu orang-orang yang melakukan dosa besar seperti berzina, membunuh, syirik terutama ya. Dan ketika kita membahas akidah juga dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Imran, berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah, karena pada masa dahulu Allah menjadikan kalian bermusuh-musuhan. Pada masa jahiliyah kita itu bercerai-berai, maka untuk saat ini kita tidak boleh lagi seperti itu, karena kita sudah punya pegangan, yaitu Al-Quran dan hadis. Dipertegas lagi dalam hadis, yaitu di dalam hadis riwayat Muslim, telah kutinggalkan kepadamu 2 perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Apabila kamu berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan sesat. Jadi di sini kita hanya diminta untuk berpegang teguh pada 2 pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan selanjutnya, ketika sudah kuat akidah kita, maka kita pun beralih bagaimana sih caranya agar dapat mengokohkan akidah kita ini. Tentu kita harus melakukan sesuatu yang dapat membuat keyakinan kita itu semakin dapat dirasakan manfaatnya secara jiwa dan raga. Karena orang yang memiliki akhlak adalah secara bahasa tingkah laku ya, sedangkan secara istilah adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan.
baik. Ya. Jadi ketika dia sudah sadar melakukan sesuatu, maka sebenarnya itu manfaatnya untuk dia sendiri. Sadar tanpa paksaan, tanpa sesuatu persyaratan, dan bersungguh-sungguh melakukannya, ikhlas, dan telah tertanam dalam jiwanya sehingga menjadi kepribadian dia yang sangat sulit diubah. Apapun godaannya, dia tetap melakukan perbuatan baik. Itulah dia akhlak. Jadi dia ketika menerapkan rukun iman yang 6 tadi, dia percaya pada Allah, maka dia pun akan berbuat baik, akan memiliki akhlak yang baik. Sebab Allah mengatakan bahwa kita harus memiliki 3 hubungan, bukan hanya hubungan kepada Allah, tetapi hubungan manusia kepada manusia, hubungan manusia dengan alam. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita melaksanakan akhlak yang baik ketika kita akidahnya belum baik? Maka oleh sebab itu kita pun melaksanakan akhlak yang baik sesuai perintah Allah, yaitu kita harus memiliki hubungan baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Begitu juga selanjutnya ketika kita ingin menerapkan iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kemudian, dan iman kepada qada dan qadar, kita harus melaksanakan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh para nabi, para sahabat nabi, malaikat dan sebagainya. Ketika mereka sudah melakukan itu dan itu mengandung sunnah nabi, maka kita pun harus ridho bahwa Nabi Muhammad itu juga sebagai orang yang menjadi panutan kita. Dan kita juga harus ridho bahwasannya Allah adalah satu-satunya Rabb kita. Dengan demikian, akidah dan akhlak kita akan jauh lebih kuat. Demikianlah, semoga kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki akidah yang kuat dan juga akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.